Halo teman-teman semua, temenin kita hari ini untuk pergi ke Curug Cinulang. Nah, untuk patokannya ini ada di pintu tol keluar Cileunyi. Untuk estimasi tibanya kurang lebih 39 menit. Kalau naik motor, nah jika kalian naik mobil, itu estimasi tibanya kurang lebih 50 menitan lah dari tol Cileunyi ini. Nah, dari sini lurus aja terus. Lalu nanti di depan belok kanan nih ke arah yang mau ke Sumedang. Nah, bagi kalian yang datangnya dari arah Bandung, tinggal lurus aja ya ke jalur yang mau ke Sumedang. Kemudian tinggal belok kanan aja. Nah, nanti kita ambil jalur yang Bandung Garut. Nah, bagi teman-teman yang naik mobil terus lewat pintu tol, nah ini pintu keluarnya ya dari arah tol. Di sini tinggal lurus aja ikutin jalan Ranca Ekek. Sedikit informasi nih teman-teman. Kawasan Ranca Ekek ini didominasi oleh aktivitas industri dan manufaktur skala besar. Di sini, pemandangan jalan dipenuhi oleh deretan pabrik besar yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal, termasuk perusahaan tekstil dan pengolahan yang aktif menyerap tenaga kerja dari berbagai pelosok. Setelah menyusuri jalan Ranca Ekek, lurus terus ke arah Jalan Bepas. Jalur ini dibangun sebagai jalur alternatif untuk mengurangi kepadatan lalu lintas, sekaligus memperlancar pergerakan kendaraan dari arah Ranca Ekek menuju wilayah timur seperti Nagreg dan sekitarnya. Nah, perjalanan kita sebentar lagi akan memasuki wilayah Desa Dampit. Untuk menuju wilayah Desa Dampit, terdapat dua pilihan jalur perjalanan, yaitu Jalan Candi dan Jalan Dengkeng. Di sini kita akan menggunakan Jalan Dengkeng karena di Jalan Candi sedang ada perbaikan. Bagi teman-teman yang bawa mobil, kita sarankan untuk mengambil Jalan Candi karena di Jalan Dengkeng ini jalanannya menanjak, berbeda dengan Jalan Candi yang lebih baik untuk dilewati menggunakan mobil. Di sini kita telah memasuki wilayah Desa Dampit, teman-teman. Nah, pemandangan di sini tuh didominasi oleh permukiman warga yang berdampingan. Di sepanjang Desa Dampit, jalanan mulai menanjak dan berkelok mengikuti kontur alam. Vegetasi pun semakin rimbun ditandai dengan pepohonan besar dan tanaman yang tumbuh alami di tepi jalan sehingga memberikan kesan sejuk dan teduh sepanjang perjalanan. Secara topografi, jalanan menuju Curug Cinulang didominasi oleh tanjakan dan turunan ringan dengan tikungan-tikungan tajam. Permukaan jalan relatif baik, namun tetap menuntut kehati-hatian terutama bagi pengendara motor. Setelah disuguhi pemandangan alam yang indah dan sejuk, akhirnya kita sampai di Curug Cinulang. Di sini ada area parkir yang cukup luas, yang dimana harga bayarnya 5.000 per motor yang harus dibayarkan di awal parkir. Untuk tiket masuk ke Curug Cinulang ini harganya 25.000 per orang di hari weekend. Sedangkan untuk di weekdays harganya 20.000 per orang.
Dari tiket masuk ini, kita bisa tukarkan dengan air minum yang telah disediakan. Memasuki area pertama, mata langsung dimanjakan oleh beragam tanaman yang menyejukkan suasana. Di kawasan ini tersedia banyak tempat lesehan serta warung-warung yang melayani pengunjung. Selain itu, terdapat lapangan yang menjadi pusat hiburan yang dilengkapi dengan beberapa kursi yang kerap dimanfaatkan pengunjung untuk bersantai dan menongkrong. Dari sini, kita melewati jembatan penghubung yang di bawahnya mengalir air jernih di antara bebatuan. Di area ini terdapat kolam renang khusus anak yang kebetulan saat kita berkunjung ke sini, airnya sedang tidak diisi. Pemandangan di sekitarnya pun semakin menarik dengan berbagai hiasan, serta beberapa area lesehan yang disediakan bagi pengunjung untuk bersantai. Perjalanan menuju Curug Kembar berlanjut dengan menuruni deretan tangga yang menantang, sehingga setiap langkah perlu dilalui dengan hati-hati. Di sepanjang jalur ini, kita akan menjumpai aliran Cai Kaheman, air yang dipercaya berasal dari makam keramat Curug Cinolang dan memiliki nilai tersendiri bagi masyarakat setempat. Menariknya, di setiap belokan turunan telah disediakan area lesehan sebagai tempat beristirahat, yang memungkinkan pengunjung untuk berhenti sejenak mengatur napas sambil menikmati Curug Cinolang yang tampak dari kejauhan.
Curug Cinulang yang kita lihat sekarang ini tentu berbeda dengan wajahnya di masa lalu. Dahulu, kawasan ini belum memiliki teras pandang seperti saat ini. Pengunjung masih memanfaatkan bambu-bambu licin sebagai pijakan untuk berfoto dengan latar curug. Kini, pengelolaan Curug Cinulang berada di bawah BUMDes Siliwangi bersama pemerintah daerah kabupaten, sehingga kawasan wisata ini tertata lebih aman dan nyaman. Dari setiap tiket masuk yang dibayarkan pengunjung, sebagian hasilnya juga disetorkan sebagai kontribusi bagi pendapatan daerah. Curug Cinulang merupakan salah satu destinasi wisata alam yang berada di wilayah Bandung Timur, tepatnya di kawasan perbatasan antara Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung dan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang. Letaknya yang berada di dua wilayah administratif ini menjadikan Curug Cinulang sebagai penghubung alami antara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang, baik secara geografis maupun sosial. Keunikan curug ini terletak pada dua aliran air yang jatuh berdampingan dari ketinggian sekitar 50 meter. Dengan debit air yang berbeda, satu lebih deras sementara aliran lainnya lebih kecil, namun tetap mengalir stabil sepanjang tahun. Dinding tebing batu berwarna gelap yang mengapit aliran air dipadukan dengan pepohonan rimbun di sekitarnya menciptakan landscape alam yang dramatis sekaligus menenangkan. Air terjun ini bersumber dari kawasan Gunung Kaремbi sehingga udara di sekitarnya terasa sejuk dan segar, menjadikan Curug Cinulang sebagai tempat pelarian yang ideal dari hiruk-pikuk aktivitas perkotaan. Selain keindahan alamnya, Curug Cinulang juga dikenal memiliki cerita dan mitos lokal yang masih dipercaya oleh sebagian masyarakat. Salah satu mitos yang sudah terkenal di kalangan masyarakat yaitu jika datang ke curug bersama pacar, maka hubungan akan kandas. Sedangkan jika datang sendiri, maka akan segera dipertemukan dengan jodoh.
heula penjenengnya bakar upami bahasa panggung, upami bahasa asli mah sopandi gitu. Karasan panggilan abah atau pangsiun keras ditadi dina budaya di dieu. Karasan panggilan sakedikna silaturahmi sareng wisata gitu sareng alam. Upami menikeun mitos saurna kapungkur teh cenah aya hiji sesepuh di dieu ge pengen mangrupakeun eta mah gaib dah nya saurna kade ulah saur apa janten aya nini pangebon aki pangebon di dieu teh nya gaduh putra pamegat hiji istri hiji ipi warang uwi ku ibu ramana teh saurna halimun eta murang kali teh halimun uwi tos wengi teh nya dugikeun ka anjeunna teh dugi ka jam 12 wengi teh kararesan waktu harita teh neng aya eta murang kali teh nu pamegat sareng istri teh aya nu maledog kana kenteng saurna da biasana aya di kentengan kieu bedak barang di sana eta buntelan segede anangan gitu bener anu dibuka teh sana sebatu ngopel tuh teh nyata sapu tangan dari sebatna cende ai cende teh sapu tangan kararesan dina waktos harita saurna waktos harita menuju terang bulan 14 bulan 14 janten cende ulan jadi bulan menuju ageng bulan saurna ya cendena nyata sapu tangan cinde ulan nya digabungkeun ku sepuh-sepuhna teh geus ayeuna mah urang cinde ulan janten cindulang riwayatna teh saurna. Curug Cinolang tidak hanya menawarkan keindahan visual, tetapi juga menghadirkan pengalaman wisata yang memadukan alam, cerita lokal, dan kehidupan masyarakat sekitar. Manajemen kawasan wisata ini mencakup pengaturan akses masuk, area parkir, jalur pejalan kaki, hingga fasilitas umum seperti toilet, musola, dan tempat istirahat. Selain itu, pengelolaan tidak hanya berkaitan dengan perawatan lingkungan dan fasilitas, tetapi juga menyangkut bagaimana wisata ini berkembang dan dikenal oleh masyarakat luas. Untuk sementara Ya. karena kita merupakan mitra dari dinas pariwisata, ya kebetulan mungkin dari dinas juga melakukan promosi melalui media sosial, ya saya juga di sini bahwa bergerak mungkin di media sosial kan melalui medsos, dari Google, TikTok, kemudian di YouTube, dari IG juga, jadi misalkan para anggota juga di sini mereka upload foto, upload video, kemudian dari para pengunjung juga mereka gitu. Jadi kalau secara formal kita kerjasama dengan salah satu media atau apa dan promosi kita bikin video khusus di konten di media massa dan belum mungkin seperti ikutan masih terus kita juga menjaga ya kebersihan, memelihara lah utamanya itu, jadi seperti itulah promosinya. Jadi kita di lapangan aja diterapkan langsung. Seiring dengan perubahan pengelolaan dan penataan kawasan wisata, Curug Cinolang tidak hanya mengalami peningkatan dari segi fasilitas dan keamanan, tetapi juga dari sisi aktivitas pendukung wisata. Kawasan ini berkembang menjadi ruang yang tidak hanya dikunjungi untuk menikmati keindahan alam,
tetapi juga melibatkan masyarakat sekitar secara langsung dalam kegiatan ekonomi wisata. Selain pengelolaan kawasan, aktivitas ekonomi wisata juga tampak melalui keberadaan pedagang dan pemilik warung lokal di sekitar area Curug Cinolang. Keberadaan pedagang lokal bukan hanya sebagai pelengkap fasilitas wisata, tetapi menjadi sumber penghidupan tambahan bagi masyarakat sekitar kawasan Curug. Pedagang umumnya berasal dari desa sekitar, sehingga roda ekonomi wisata tetap berputar di lingkungan lokal tanpa menghilangkan karakter alami kawasan Curug Cinolang. Melalui pengelolaan kawasan dan keterlibatan pedagang lokal inilah, Curug Cinolang tidak hanya berfungsi sebagai tempat rekreasi, tetapi juga sebagai ruang sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Excited sih, Excited. excited terus kayak pemandangannya bagus, curugnya juga. Ya maaf. Jadi cukup baik, cukup bersih, tapi kalau jalan ini ada mesin, itu aja cuy, izin aja jalannya. Curug Cinolang bukan sekadar destinasi wisata alam, tetapi juga ruang hidup bagi masyarakat di sekitarnya. Di balik gemuruh air terjun dan rindangnya pepohonan, ada upaya pengelolaan kebersamaan serta harapan agar keindahan ini tetap lestari. Semoga kehadiran kita sebagai pengunjung tidak hanya membawa kenangan, tetapi juga turut menjaga alam dan mendukung ekonomi lokal. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, dan jangan lupa untuk terus mencintai serta merawat keindahan alam Indonesia.